Cuman butuh hasil imbang melawan Bali United, King Persib berpeluang menjadi juara di Dewata Challenge Series. Tapi target utama King Persib bukan hanya sekedar menjadi juara. Turnamen ini menjadi ajang persiapan untuk menatap kualifikasi ACL 2 sekaligus persiapan untuk mengarungi Liga dan juga Asia musim depan. Dan King Persib akan melawan Manila Tiger di kualifikasi ACL 2 pada tanggal 31 Agustus di Bandung, tepatnya antara Stadion GBLA atau Sijalak Harupat. Yang jelas pertandingan ini tidak bisa dihadiri oleh Bobotoh karena King Persib sedang menerima sanksi dari AFC. Semoga pertandingan besok melawan Bali United berjalan lancar dan tidak ada yang cedera, karena yang terpenting bukan juara di Dewata, tapi King Persib berjaya di Asia. Persib cuma butuh seri, tapi kalau Tom Haye dan Peralta main, Bali United bisa-bisa bukan cuma dikalahkan, tapi diacak-acak. Bayangkan begini Bobotoh, Persib sudah datang ke pertandingan terakhir Dewata Challenge Series dengan modal kemenangan 3-0 atas Sabah FC. Dan sekarang lawannya adalah Bali United. Masalahnya buat Bali United bukan cuma harus menang, mereka harus mengejar selisih gol. Sementara Persib cuma butuh hasil imbang untuk mengunci gelar. Nah, kalau sudah begini, pertanyaannya sederhana Bobotoh. Bali United mau bikin Persib panik, atau justru Persib yang datang ke Bali dengan santai sambil berkata, kalau mau juara silahkan datang, kami cuma butuh seri. Inilah yang membuat pertandingan malam ini sangat menarik, karena secara hitung-hitungan Persib memang berada dalam posisi yang sangat nyaman. Persib sudah mengantongi 3 poin setelah menghajar Sabah FC 3 gol tanpa balas. Bali United sendiri sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah, artinya tekanan terbesar justru ada di pihak tuan rumah. Ya, Bali United harus mengejar kemenangan besar. Persib seri saja sudah cukup. Tapi tunggu dulu teman-teman. Jangan sampai Bali United terlalu senang melihat Persib hanya membutuhkan hasil imbang. Karena kalau Igor Tolis benar-benar menurunkan pemain-pemain penting yang sudah kembali bergabung bersama tim, termasuk prop Tom Haye, maka ceritanya bisa berubah. Tom Haye ini yang saya sebut sebagai profesor di lini tengah. Kenapa? Karena kita butuhkan dari seorang gelandang bukan cuma berlari, bukan cuma tackle, bukan cuma mengejar bola, tapi bagaimana dia membaca permainan, bagaimana dia mengatur tempo, bagaimana dia melihat ruang sebelum pemain lain menyadarinya. Dan disitulah Tom Haye bisa menjadi sangat menarik. Bayangkan Tom Haye mendapatkan ruang di lini tengah. Dia angkat kepala melihat Peralta bergerak. Kemudian satu umpan terobosan dilepaskan. Peralta lari, bek Bali United mengejar. Terlambat, dan kalau Peralta sudah mendapatkan ruang di kotak penalti, jangan kasih dia kesempatan. Karena kita sudah melihat sendiri pada pertandingan sebelumnya, Peralta mencetak gol perdananya untuk Persib ketika menghadapi Sabah FC. Gol itu bukan sekedar angka, itu adalah suntikan kepercayaan diri bagi penyerang asal Argentina tersebut. Dan sekarang dia mendapatkan kesempatan lagi. Persib versus Bali United, Peralta tentu ingin membuktikan bahwa gol lawan Sabah bukan kebetulan. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya memang bisa menjadi salah satu senjata utama Persib. Nah, kalau Tom Haye berada di belakangnya, ini yang menarik Bobotoh. Satu orang punya kemampuan membaca permainan. Satu orang punya tugas menyelesaikan peluang. Tom Haye menyuplai Peralta menyelesaikan. Kalau chemistry mereka mulai terbentuk, wah, bisa bahaya juga nih. Dan jangan lupa Persib tidak cuma punya satu senjata teman-teman. Ada pemain-pemain lain yang juga sudah kembali bergabung. Mark Klok, Eliano, Reinders, Beckham Putra, dan Sandy Walsh, dan sejumlah pemain yang sebelumnya belum tampil penuh karena agenda tim nasional. Jadi kalau Igor Tolit benar-benar ingin menggunakan pertandingan ini untuk melihat kekuatan skuadnya secara lebih lengkap,
laga melawan Bali United justru bisa menjadi ujian yang sangat menarik. Dan disinilah saya mulai curiga jangan-jangan Persib tidak mau cuma seri. Secara matematika seri sudah cukup, tapi secara mental Persib mungkin ingin mengirim pesan bahwa mereka bukan datang ke Bali hanya untuk mengamankan trofi saja. Mereka datang untuk menunjukkan bahwa skuad ini sudah semakin siap menghadapi musim baru. Apalagi setelah Sabah FC dihajar 3-0, 3 gol tanpa balas. Peralta mencetak gol, Persib tampil meyakinkan, dan sekarang lawannya adalah Bali United. Jadi kalau ada yang bertanya, Persib mau main aman karena cuma butuh seri, belum tentu teman-teman. Justru bisa saja Igor Tolit berpikir, kenapa harus bermain aman kalau kita bisa menang. Nah, itu yang membuat pertandingan ini sangat menarik. Bali United pasti tidak mau dipermalukan di kandang sendiri. Mereka membutuhkan kemenangan besar untuk mengubah posisi di klasemen. Maka kemungkinan pertandingan akan berjalan lebih terbuka, dan kondisi seperti inilah yang justru bisa menguntungkan Persib Bandung. Karena ketika lawan harus menyerang, ruang di belakang pertahanan bisa terbuka, dan ketika ruang terbuka, siapa yang kita punya yaitu adalah Peralta. Kemudian siapa yang bisa mengirimkan bola dari lini tengah? Ya Tom Haye. Nah, Tom Haye duet Peralta ini luar biasa. Kalau dua pemain ini menemukan koneksi sejak awal pertandingan, Bobotoh tinggal duduk manis. Bola direbut, Tom Haye menerima, kepala diangkat, umpan vertikal, Peralta berlari, boom. Dan Bali United kembali harus memungut bola dari gawang. Tentu saja ini masih skenario, kita belum boleh menganggap Tom Haye dan Peralta pasti menjadi starter sebelum susunan pemain resmi keluar. Tapi secara kondisi Tom Haye memang sudah kembali bersama skuad Persib, sementara Peralta sedang berada dalam momentum positif setelah mencetak gol perdananya. Jadi wajar kalau Bobotoh berharap keduanya bisa dimainkan. Dan kalau benar-benar dimainkan, waduh, Bali United siap-siap. Karena Persib sekarang tidak sedang mengejar sesuatu yang sangat mustahil. Mereka sudah berada di posisi teratas, mereka cuma membutuhkan 1 poin saja. Bahkan kalau Persib mampu menang lagi, maka mereka bukan hanya membawa pulang trofi Dewata Challenge Series, mereka juga membawa pulang kepercayaan diri yang sangat penting sebelum memasuki kompetisi resmi. Jadi malam ini bukan sekedar pertandingan pramusim saja, ini adalah ujian. Apakah Persib bisa mempertahankan konsistennya? Apakah Peralta bisa kembali mencetak gol? Apakah Tom Haye bisa menunjukkan kualitasnya di lini tengah? Dan yang paling penting adalah apakah Bali United bisa menghentikan Persib yang datang dengan modal menang 3-0? Kalau Persib mau main aman, seri saja sudah juara. Tapi kalau Igor Tolit berkata, kita bukan cari seri, kita cari menang, kita adalah king juara. Nah, itu baru bahaya. Karena kalau Tom Haye menjadi profesor di lini tengah dan Peralta menjadi eksekutor di depan, maka malam ini bisa sangat berubah menjadi malam mode bantai-bantai. Bali United jangan sampai salah mengira. Persib memang cuma butuh seri saja, tapi Persib tetap punya kesempatan untuk membantai. Kita tunggu saja apakah Tom Haye akan menjadi otaknya, apakah Peralta akan menjadi eksekutornya, dan apakah Maung Bandung akan menutup Dewata Challenge Series dengan kemenangan sekaligus membawa pulang trofi. Persib cuma butuh seri, tapi kalau bisa menang, kenapa harus seri? Tom Haye kirim bolanya, Peralta selesaikan. Maung Bandung mode bantai-bantai. Dan ini dia teman-teman spekulasi daripada analisis sepak bola. Kita tahu jika para pemain yang sebelumnya membela timnas diberikan kesempatan untuk bermain sebagai starter, maka asumsi saya, ini kan hanya asumsi saya, mungkin juga nanti saya ternyata salah, karena yang lebih tahu itu kan adalah pelatih Igor Tolich.
Tapi asumsi saya kemungkinan Tom Haye akan bermain dari awal, Eliano akan bermain dari awal untuk memberikan waktu istirahat bagi Lamin Tanamal. Kok Lamin Tanamal, lagi-lagi saya salah, Ali Tanamal kan, berarti Reinders bisa bermain di kiri, Kakang bisa bermain di kanan, atau Mutombo juga sebenarnya bisa bermain di kanan, tapi saya pikir enggak, tetap Kakang, karena yang berita yang saya terima itu bahwa Daniel Loncar itu gak akan dimainkan juga besok. Dia kemungkinan dipersiapkan untuk nanti ACL 2, dan di ACL 2 itu kan mau full asing juga boleh. Memang dari AFC ya tidak ada batasan, aturannya seperti itu, dan ada juga banyak klub kok yang lebih memilih lebih banyak memainkan para pemain asing mereka, karena intinya kan harus menang. Nah, kalau mau menang ya diturunkan pemain-pemain yang menurut pelatih itu pemain-pemain yang berkualitas dan siap untuk tempur. Pertandingan pamungkas di ajang Dewata Challenge Series akan terjadi besok, mempertemukan Persib Bandung melawan tuan rumah Bali United. Persib Bandung hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara di ajang ini, dan tugas berat untuk Bali United harus bisa menang telak untuk bisa menjadi juara. Namun kayaknya itu sulit, dan Persib Bandung melawan Bali United akan dilaksanakan besok Selasa 18 Agustus 2026 live di Indosiar dan video pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana menurut prediksi kalian? Tulis saja di komentar. Gimana Bali United, udah geter apa belum nih? Mendingan Bali United langsung nyerah aja dah. Kagak usah pakai bertanding. Lihat sendiri aja nih line up dari Persib Bandung. Mewah banget. Gila. 30 pemain Persib Bandung sudah berkumpul semua di Bali, termasuk pemain-pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Tom Haye, Mark Klok, Ragnar, Eliano, Sandy Walsh sudah terlihat mengikuti sesi latihan, dan kemungkinan besok Selasa 18 Agustus 2026 Persib Bandung akan menurunkan full skuadnya melawan Bali United. Dan berikut ini adalah potensi line up dari Persib Bandung. Di penjaga gawang ada Teja Pakualam. Di lini pertahanan ada Sandy Walsh, Mutombo, Loncar, dan Eliano. Di lini tengah ada Mark Klok, Tom Haye, dan Notsuda. Sedangkan di lini serang ada Ragnar, Balsa Sekulik, dan Mariano Peralta. Coba geter nggak nih Bali United ngelihat line up Persib Bandung kayak gini? Persib versus Bali United bakal saling sikut. Persib Bandung bakal berhadapan dengan Bali United di Dewata Challenge 2026. Setelah sama-sama tampil di turnamen ini, duel mereka jadi pertandingan yang paling ditunggu. Persib datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Sabah FC, sementara Bali United siap memberikan perlawanan. Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Komen ya. Lihatlah betapa mewahnya skuad Maung Bandung ini. Menjelang laga terakhir Dewata Series melawan Bali United, seluruh pemain Persib sudah bergabung dan mengikuti latihan bersama. Dengan komposisi pemain yang ada sekarang, Persib bisa dibilang punya salah satu skuad paling mewah di Liga 1. Kedalaman skuadnya luar biasa, hampir di setiap posisi punya pemain berkualitas. Ini tentu jadi modal besar Persib untuk menghadapi Bali United di laga terakhir Dewata Series. Menurut kalian, dengan skuad mewah ini, apakah Persib bisa menumbangkan Bali United? Tulis di kolom komentar. Persib selangkah lagi angkat trofi. Besok Persib Bandung bakal menghadapi Bali United di laga penentuan Dewata Challenge Series. Kick-off Selasa 18 Agustus pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Nonton bareng Bang Dul, cek bio ya. Persib sudah menang 3-0 atas Sabah, jadi mereka cuma butuh hasil imbang untuk jadi juara. Tapi Bali United wajib menang kalau masih mau mengejar trofi. Persib amankan trofi atau Bali United bikin kejutan? Komen ya!